nih dari land DT ini, si male-nya. Waktu itu kita pernah dapet tuh dari Black Series, dari Mamba. Kita silangin sama Glowfish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi gimana kabarnya ya guys? Jadi mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan puasanya nih guys. Jadi buat teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, terus karena kondisi suara saya lagi serak ini nih, karena ya lagi-lagi guys kita habis kali kurang sehat nih guys. Jadi kita paksain lagi untuk bikin konten update ikan cupang hasil silangan nih. Ikan cupang silangan apa aja yang bakal kita update. Ada beberapa ekor ikan yang kita kasih tahu ke teman-teman gimana hasilnya dari hasil silangan ini pastinya deh guys. Jadi buat teman-teman yang baru tahu channel ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys agar video ini semakin berkembang dan menjadikan rekomendasi nih guys. Langsung kita lihat aja ikan-ikan yang ada di sini dan sekalian kita update ikan cupang hasil silangan kita yang jadi apa aja. Pokoknya ikutin aja guys. A few moments later. Jadi rencana kita mau pindahin burayak-burayak ini ke akuarium yang udah kita kasih filtrasi nih. Jadi akuarium yang kita kasih filtrasi ternyata untuk pertumbuhan burayak itu bagus. Yang udah kita coba praktek ternyata ukurannya lebih gede kalau media itu tempat yang kita kasih filtrasi atau pakai gelembung, terutama untuk burayak. Dan ini hasil uji coba saya. Mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba kayak gitu boleh komen-komen nih guys, biar kita sharing-sharing. Jadi kita mau share ikan ini dan kita bedain sama yang kemarin kita kontenin, yang udah duluan kita pindahin ke akuarium. Jadi yang udah pindahin akuarium sini, kita lihat perbandingan antara ikan yang kita kasih aerator dan sekarang kita update nih. Tuh, jadi kayak gini guys tuh. Ini kita udah kasih media aeratornya karena cacing ini habis, mau nggak mau kita harus beli besok nih guys. Jadi kita bakal hunting beli cacing ke pedagang cacing tuh yang ada di pinggir kali. Nanti bakal kita beli cacing dan kita kasih ikan-ikan yang ada di rumah nih. Karena kalau kita lihat sendiri kayaknya pakannya udah habis tuh. Dan ikan-ikan juga kayaknya ini belum lama habisnya kalau kita lihat nih. Guys, kita mau ngebedain antara ikan ini sama ikan yang di akuarium tadi, yang udah kita pindahin duluan ini, dan yang satu tuh belum tuh. Bakal kita lihat perbedaannya mana yang cepet gede dan mana yang enggak nih ketika kita kasih aerator kayak gini guys. Kita serok aja nih ikan-ikan yang ada di bawah ini nih guys. Nih guys, kita langsung serok aja ikan yang ada di akuarium hitam ini nih. Jadi buat ngebedain mana yang cepet gede, mana yang lama gedenya nih. Jadi kalau untuk perawatan ikan cupang ternyata kalau buat di burayak ada cara tersendiri tuh. Gimana cepet ngepusin gede tuh, selain kita sekedar cuma medianya aja yang lebih besar, ternyata pakai aerator itu ngaruh guys. Jadi ya ini sharing pengalaman saya, mungkin teman-teman yang pernah coba boleh komen-komen tuh. Gimana menurut teman-teman? Benar apa enggak, biar kita sharing aja sama pemula di konten ini guys. Jadi ternyata kalau buat ngegedein burayak itu nggak cuma pakan, nggak cuma media, jadi pakai aerator juga ternyata ngaruh guys. Itu kayak gitu tuh. Jadi ya mudah-mudahan sih di video singkat ini bermanfaat buat teman-teman yang mau coba-coba aja. Kita coba pakai aerasi atau ke aerator yang biasa digunain tuh di akuarium kayak gitu guys. Jadi ini kita lihat ikannya malah lama gedenya nih, makanya mau kita pindahin semua nih. Ini burayakan hasil silangan semua rata-rata. Jadi kalau misalnya yang murni kita sebenarnya ada koi, cuma belum breed. Indukan sih sudah ada, cuma kita masih milih indukan yang cocok nih kira-kira buat breeding ramenya nanti kira-kira ikan apa nih. Mungkin teman-teman boleh komen-komen. Dan saya ada rencana juga sih mau ngebreed glowfish sama glowfish multicolor sama giant. Yang kemarin sempat ada komen di kolom komentar, dan insya Allah nanti kalau misalnya saya ke pasar saya beliin dan bakal saya request buat teman-teman tuh yang udah bantu subscribe sama komennya juga guys. Jadi buat para subscriber insya Allah nanti ada waktu saya bakalan beli nih guys. Jadi cukup segini aja sih untuk perbandingan aja, kita buat ngebedain mana yang lebih gede mana yang enggak ketika pakai aerator nih. Nah kalau yang tadi itu sebenarnya saya pilihin sih awalnya, yang pertama kita taruh di akuarium yang ada aeratornya.
Tuh kayak gini guys tuh ukurannya tuh. Ini ukurannya nih, ini ukurannya nggak gede-gede banget, beda sama yang pertama kita taruh tuh. Tuh beda banget guys, beda banget kan. Nah kita langsung lepas aja nih tuh. Kalau yang lebih gede biasanya sih makannya lebih rakus, karena ini juga ikan-ikan hasil silangan juga guys. Dan kita mau review nih ikan hasil silangan kita nih guys. Jadi kita mau review ikan ini nih, kita kasih tahu teman-teman dari jenis DT krontel. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ikannya gimana, nih detailnya bakal kita review dan kita kasih tahu informasi teman-teman nih gimana sih ekornya dan ikannya nih. Sayangnya nih guys, sayangnya. Nah nih guys, langsung kita taruh di soliter aja ya biar lebih lihat jelas detailnya nih guys. Hours later. Nih guys, jadi untuk ikan yang kita review ini dari jenis DT krontal nih guys. Jadi kenapa disebut DT krontal? Dan ini lihat guys, ini lihat ujungnya ini ngebentuk krontal dan ini belahannya DT tuh double tail guys. Jadi ini ikan cupang hasil silangan yang nggak bisa kita tebak-tebak guys. Jadi kita nggak tahu awalnya gimana ya. Kita sempat ngebreed nih dari land DT ini, female-nya. Waktu itu kita pernah dapet tuh dari Black Series, dari Mamba. Kita silangin sama glowfish. Dan hasilnya ada yang lari ke plakat dan ada yang lari ke DT nih. Dan terus yang dari DT-nya kita crossing sama glowfish. Dan ada yang jadi ke glowfish juga, dan lagi-lagi ada yang jadi ke plakat juga. Dan kita coba nyilangin lagi nih sama jenis plakat dari land crossingan krontel. Tapi emang nggak ada bakat buat lari ke krontel. Kita maksudnya mau kita back cross, kita balikin lagi nih, pengen bikin ikan plakat maskot kayak gini. Ternyata ini malah larinya ke DT krontel nih guys. Jadi mungkin teman-teman boleh komen-komen nih, menurut teman-teman ini lanjutin apa enggak ya. Karena ya itu balik lagi guys gitu, karena nih kita hilanginnya masih bingung nih, kita mau kita inbreed lagi sama DT atau mau kita lanjutin lagi crossingin sama DT krontel. Jadi kalau DT krontel karena kita nggak ada, adanya DT biasa, dan itu pun dari hasil crossingan juga sayang ekornya tuh nggak jadi DT. Dan lagi-lagi karena ikannya glowfish kayak gitu guys. Jadi ini DT glowfish ini, DT krontel maskot ini kita dapat silangan yang awalnya kita nggak tahu, tiba-tiba dia kenapa keluar jadi kayak gini ikannya. Sayangnya kita dapat female-nya aja dan male-nya kita nggak dapet deh itu guys. Jadi mungkin teman-teman yang berpengalaman yang pernah crossing buat dapetin DT krontel sendiri, itu kira-kira apakah harus di crossing, apakah harus di crossing sama plakat atau sama krontel, apa sama DT nih guys, boleh komen-komen nih. Dan kebenaran saya juga ada project nih, rencana mau kita lanjutin lagi nih. Ini kita crossingin lagi sama DT glowfish nih guys. Jadi DT glowfish cuma nggak bawa krontel kayak gini nih. Jadi ya itu guys, jadi karena DT krontel ini lagi-lagi ikan keluaran dari genetik dia, mau nggak mau kita tetap kawinin lagi sama DT kayak gitu guys. Jadi nah karena female-nya juga belum full egg dan pakan di sini kutir lagi langka, ya itu lagi-lagi jadi korban lagi. Kita mau nggak mau kita tahan dulu buat ngebreed, nanti lihat kondisinya. Di sini cuacanya udah mulai stabil, jadi nggak hujan-hujan kayak gini nih. Kalau hujan kayak gini malah susah nyari kutir di sini guys, kayak gitu tuh. Jadi ya kita mau nggak mau sih emang alternatifnya pakai Artemia. Cuma kalau Artemia kemarin sempat kita beli ternyata nggak netes-netes guys. Tuh kita udah coba gimana pun. Mungkin teman-teman yang pernah nyoba Artemia kenapa nggak bisa netes, boleh komen-komen nih guys. Ada yang bilang sih ini pengaruh dari waktu pas packing kita buka Artemia sendiri lupa ditutup. Biasanya kalau keanginan, ada yang bilang kalau Artemia itu susah buat netes tuh. Mungkin udah melepas istilahnya guys, udah melepas dan kena angin nih. Dan ini female-nya DT krontel ini bakal kita silangin nih guys sama DT glowfish nih, bakal kita review juga nih guys. Dan ini female-nya kita simpen dulu dan kita kasih tahu ke teman-teman dan kita review sekalian, kita kasih tahu teman-teman gimana ikannya yang hasil crossingan itu guys dari DT glowfish sendiri nih. Ini male-nya nih guys yang bakal kita lanjut silangin kayak gini nih. Ya kan karena dia bawa ekor DT biasa, nggak krontel kayak tadi. Ini nggak mau nih bakal kita breedingin nih dia antara ini sepasang. Cuma kalau kita lihat nih si male-nya kurang sehat nih guys. Kayaknya harus kita ganti nih sama ikan yang lain nih. Tuh, berenangnya agak gimana gitu. Mau nggak mau nih harus kita ganti nih, kasihan nih.
Yang ada malah nggak jadi nanti anakannya tuh. Jadi buat teman-teman kalau yang pengen beli ikan cupang, pastiin kalau indukannya tuh harus sehat. Jadi nggak sembarang asal naro ke si jantan betina atau dijodohin, nanti kasihan guys, nanti takut nanti hasilnya nggak maksimal, biasanya anakannya sedikit atau biasanya makan telur kayak gitu guys. Dan ini kita ganti aja nih si male-nya nih guys, ini male-nya yang bakal kita temuin sama si DT tadi tuh, DT Krontail. Ya mudah-mudahan sih hasilnya jadi nanti nih guys. Jadi ya ini menurut saya sih udah sejodoh, cuma size-nya tuh nggak terlalu gede-gede banget si male-nya. Paling nanti dua mingguan lah kita grooming dulu, kita gedein. Kalau udah gede baru nanti kita pasangin lagi dan kita temuin nih guys. Mudah-mudahan dia sejodoh dan anakannya jadi banyak di sini guys tuh. Jadi ini DT Krontail kita silangin sama DT Glowfish guys. Gimana hasilnya nanti ya mungkin boleh komen-komen nih guys. Jadi ini kita dapat DT Krontail, sayangnya ini female-nya aja tuh, sayangnya female. Coba kalau spare tuh udah cakep guys, pasti banyak yang mau nih tuh. Paling sampai sini aja guys kita update ikan cupang kita. Keadaan burayak juga ada kita informasi teman-teman. Ternyata kalau pakai aerator tuh cepet gede guys kalau burayak itu. Dan ini ikan cupang silangan kita nih guys. Jadi mudah-mudahan durasi singkat ini bermanfaat buat teman-teman nih guys. Jadi gimana hasil silangannya, udah ceritanya ini hasilnya dari mana, udah kita jelasin juga ke teman-teman nih guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.